Ini data yang kami dapatkan dari hasil investigasi kami di lapangan, kami menemui beberapa orang di lokasi yang terjadi, di lokasi yang diklaim itu ada tawuran, itu kami nggak menemukan adanya pernyataan tawuran dari beberapa orang. Di depan DPR RI. Betul. Mas, menurut panjenengan, ini sebetulnya Komisi DPR 3 ini, RDP ini seharusnya harus memanggil keluarga korban nggak juga itu? Iya, kami kemarin ngobrol sama keluarga korban, ketemu pada saat RDP itu. Ini sangat disayangkan juga. Komisi 3 itu menyatakan di RDP itu keluarga korban sedang berduka sehingga tidak bisa datang lewat Zoom gitu. Nah, padahal ketika kami mendatangi keluarga korban itu mereka tidak bisa masuk. Oh. Jadi dia dikasih link Zoom, dia dikasih link Zoom, tapi link Zoom-nya itu dikunci. Oh, ya. Kalau kami melihat bahwa memang itu kan jadi realitas sosial bahwa ada komunitas-komunitas anak muda atau bilangnya adalah kalau di Semarang biasanya kreak gitu, ya. Atau gangster gitu. Tapi kemudian tidak juga menjadi legitimasi oleh kepolisian untuk menindak gangster-gangster ini dengan cara-cara yang tidak manusiawi, dengan cara-cara yang sewenang-wenang, dengan cara-cara yang brutal gitu. Yang jadi korban itu ada 3. Yang pertama itu almarhum Gama yang sampai meninggal. Kemudian yang kedua itu adalah temannya, dan yang satu juga teman satu sekolahnya gitu. Nah, yang 2 ini dia yang satu terkena tembakan di bagian tangan, yang satu terserempet peluru di bagian hak korban. Karena keluarga korban ini sangat rawan sekali menjadi korban intimidasi dari berbagai pihak. Betul. Tergambar dari bagaimana Polrestabes datang ke keluarga korban yang sedang berduka, kemudian justru keluarga Polrestabes meminta keluarga korban untuk konferensi pers untuk berstatement bahwa kasus ini sudah selesai. Itu tindakan macam apa seperti itu? Kita juga kemudian menuntut agar Kapolrestabes ini ditindak tegas gitu. Dia nggak hanya siap untuk dievaluasi, bahkan harusnya dia memang sudah kita perlu terus mendesak agar pelaku ini bisa dihukum seberat-beratnya. Karena jangan sampai hanya yang sudah-sudah itu pasti atau seringkali selesai di sidang etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Pujan Zaidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada hari ini kita harus menemui LBH Semarang, Lembaga Bantuan Hukum Semarang, dengan Mas Dika Fajar Andika. Selamat pagi, Mas Fajar Andika. Pagi, Mas. Oke, sebagai pengabdi bantuan hukum LBH Semarang, beliau Mas Dika. Kenapa mesti harus kita datang ke LBH? Karena hari kemarin LBH Semarang membuat rilis tentang peristiwa penimbaan menimbulkan korban siswa di Semarang oleh oknum polisi Polrestabes Semarang, yang kemudian ditambah dengan penjelasan Kapolrestabes Semarang di DPR RI Komisi 3 yang kemudian juga ada sekian hal yang dibantah oleh keluarga ya tentang fakta kejadian sebenarnya. Nah, kami datang ke LBH karena LBH juga merespon masalah ini, Mas Dika ya. Ada 4 atau 5 tuntutan LBH juga atas perkara ini. Mas Andika mungkin bisa dijelaskan sebetulnya apa respon LBH atas perkara ini, penembakan oleh oknum polisi menyebabkan korban tewas, kemudian dari pihak polisi itu menuduh korban tewas siswa ini karena tawuran terlibat gangster, tetapi pihak keluarga membantah semuanya karena korban tidak pernah masuk gangster. Ini sebenarnya fakta sebenarnya seperti apa menurut LBH itu? Baik, pertama kami sangat menyesali tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelajar di Kota Semarang, sehingga menimbulkan korban tewas. Nah, kejadian yang seperti ini itu sudah berulang kali terjadi, Mas. Tidak hanya di Semarang, tapi juga kalau kita ingat betul itu bagaimana penembakan gas air mata yang terjadi di Kanjuruhan sampai menewaskan 131 lebih orang korban. Iya, kemudian peristiwa polisi tembak polisi. Iya, seringkali juga terjadi. Itu juga terjadi. Kemudian peristiwa Afif
di Padang yang juga menewaskan korban jiwa oleh siapa? Oleh yang diduga kuat oleh aparat kepolisian. Nah, sehingga kasus penembakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini ternyata tidak kunjung selesai dan makin hari makin banyak korbannya. Sehingga kami melihat dengan adanya kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Semarang terhadap pelajar, ini merupakan peringatan besar terhadap institusi kepolisian untuk kemudian mereka harusnya sadar diri bahwa harus ada reformasi di ranah internal mereka, harus ada evaluasi besar-besaran. Dan jangan sampai kemudian penggunaan senjata api ini lagi-lagi dilakukan, dipraktekkan dengan tindakan-tindakan yang di luar prosedur hukum yang telah diatur gitu. Polisi punya perkap, kemudian dia juga harus berpegang teguh pada perkap terhadap hak asasi manusia. Perkap itu peraturan Kapolri. Kemudian dia juga harus patuh terhadap konstitusi, bahwa hak hidup itu merupakan hak yang tidak bisa direnggut dengan cara apapun. Hak yang tidak bisa direnggut secara semena-mena. Nah, sementara dalam kasus Gama ini, dia sudah dibunuh, kemudian setelah dibunuh, dia juga ternyata difitnah, dimatikan juga karakternya. Dia diklaim sebagai orang yang melakukan tawuran dan lain sebagainya gitu. Padahal kita tahu bahwa sementara ini data yang kami dapatkan dari hasil investigasi kami di lapangan, kami menemui beberapa orang di lokasi yang terjadi, di lokasi yang diklaim itu ada tawuran, itu kami nggak menemukan adanya pernyataan tawuran dari beberapa orang. Bahkan kami mengetahui dari pihak keluarga itu setelah kejadian mereka turun ke lapangan juga. Kemudian mereka menanyakan di sepanjang jalur itu apakah memang ada tawuran. Tapi menurut mereka itu tidak ada. Dan diperjelas lagi dengan CCTV yang kemarin sudah kita lihat bersama. Setelah di RDP DPRI ya. Betul oleh sekali. Pak Kapolrestabes Semarang. Betul ya? sekali. Itu kira-kira. Oke, kalau menurut LBH Semarang, kira-kira sebenarnya fakta kejadiannya seperti apa ini? Ya, kalau sepanjang sementara ini yang kami dapatkan dari hasil temuan-temuan kami di lapangan dan bertemu dengan beberapa orang gitu, kami melihat bahwa pada saat terjadinya penembakan itu tidak ada tawuran. Makanya di siaran pers yang kami layangkan kemarin, kami melihat bahwa memang tidak ada tawuran pada saat peristiwa penembakan. Jadi peristiwa penembakan itu memang kalau kita dengar dari RDP itu kan karena ada peristiwa ketidaksengajaan memepet motor gitu dari korban. Tapi kemudian direspon dengan tindakan yang kita lihat di CCTV itu tindakan penembakan. Diduga kuat itu adalah tindakan penembakan. Oleh oknum ya? Oleh oknum. Nah, ini akan bertentangan dengan ada inkonsistensi dari pernyataan Kapolrestabes di konversi pers awal-awal itu, di mana dia menyatakan bahwa penembakan itu dilakukan karena si pelaku oknum, itu ya? Bukan oknum kalau saya mendefinisikan, karena oknumnya banyak sekali. Aib Oknumnya darobik satu ya? kantor gitu Aib sepertinya. darobik ya? Iya, pelaku itu dia diklaim sedang melerai tawuran, sehingga untuk mempertahankan diri dia diserang. Klaimnya kan dia diserang, kemudian mempertahankan diserang diri, oleh korban katanya, diserang oleh korban, kemudian mempertahankan diri, akhirnya kemudian terpaksa untuk menembak. Itu menurut analisis kami itu adalah upaya obstruction of justice, penutup-nutupan fakta yang sebenarnya. Karena ketika kita lihat tidak ada upaya penyerangan yang dilakukan oleh korban gitu, oleh video yang di depan Komisi 3 itu. Betul. Tidak ada penyerangan. Tidak ada gitu penyerangan. Semua orang tahu itu. Semua orang tahu ya. itu. Sehingga fakta yang dilemparkan atau narasi yang dilemparkan di awal oleh Kapolrestabes itu sangat bertentangan dengan kondisi di lapangan. Terbantahkan dengan fakta CCTV yang ada. Fakta di CCTV yang ada. Sehingga kami melihat ada penutup-penutupan fakta yang sebenarnya.
Nah, kemudian dikuatkan dengan temuan-temuan dari lapangan yang telah kami lakukan. Sementara ini, kami ngobrol dengan pihak sekolah, bagaimana latar belakang korban. Kemudian kita ketemu dengan keluarga korban juga, bagaimana latar belakangnya, dia pamit mau latihan gitu. Terus yang narasi yang sekarang dilempar itu kan, dia keluar malam-malam ngapain? Katanya anak baik-baik. Tidak ada hubungannya sebenarnya anak baik dengan keluar malam. Keluar malam itu bisa jadi banyak hal gitu. Nggak ada kaitannya keluar malam dengan anak yang tidak baik itu sama sekali nggak logis, nggak nyambung. Nah, sehingga kemudian kami juga ketemu dengan beberapa orang di lapangan gitu, menanyakan bagaimana apakah pada saat itu ada tawuran. Warga yang ada di sekitar situ tidak menyampaikan fakta memang ada tawuran, dan bahkan ada salah satu orang yang kemudian kalau memang biasanya di lokasi tersebut apabila ada ramai-ramai di grup RT itu biasanya akan ramai, tapi pada saat malam itu nggak ada apa-apa gitu. Nah, sehingga ada upaya indikasi obstruction of justice oleh Kapolrestabes. Ada penutupan fakta, makanya kami sedari awal melihat bahwa ini nggak betul. Maka dari itu kami terus-terusan untuk melemparkan ke publik berdasarkan analisis dan temuan-temuan di lapangan yang kami lakukan, gitu kira-kira. Oke, Mas, sebetulnya publik ini bertanya atas perkara ini ya, termasuk media, termasuk bagi kami. Sebetulnya apa kepentingan besar dari yaitu Polrestabes Semarang, dalam hal ini Kapolrestabes, untuk misalnya diduga menutup-nutupi perkara ini, apa sebenarnya kepentingannya? Kalau misalnya ada oknum yang berbuat kejahatan, melakukan pelanggaran, kan seharusnya aja itu dihukum, kan selesai. Kenapa mesti harus ada upaya? Kalau betul ya, ada upaya menutup-nutup itu, kira-kira motivasinya apa itu? Iya, kalau melihat dari motifnya, dari awal itu kan memang fakta ini tidak dilempar secara jernih ya, secara apa yang sebenarnya di lapangan gitu. Nah, sehingga kalau melihat motifnya apa, saya kira kita semua juga tahu bagaimana kondisi internal di kepolisian itu memang harus banyak mendapatkan evaluasi gitu. Jangan sampai ada penutup-nutupan gitu terhadap fakta, atau bahkan dalam tanda kutip ya saling melindungi gitu kan antar anggota gitu. Kalau kebenaran itu kan harus dibuka secara benar-benarnya, secara gamblang. Dan yang paling penting adalah kita jangan sampai hanya fokus pada, memang itu penting, maksudnya adalah kita memang penting untuk menuntut agar pelaku ini dihukum secara seberat-beratnya. Karena tindakannya itu merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang sangat tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum gitu. Nah, namun juga kita perlu melihat bahwa negara harus kemudian memberikan perlindungan kepada korban, kepada keluarga korban. Karena hari ini kita dapatkan fakta keluarga korban ini ternyata mendapatkan intimidasi, dugaan intimidasi. Dia dipaksa untuk menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai, kasus ini sudah clear, dengan pernyataan membawa salah satu wartawan itu kan yang kita lihat. Nah, kemudian untuk apa Polrestabes dan Kapolrestabes sampai sebegitunya gitu untuk menutupi fakta-fakta yang sebenarnya, sehingga mereka mau membuat bahwa kasus ini sebenarnya udah tidak lagi menjadi pembahasan. Dia kan maunya seperti itu kan. Padahal ini ada kondisi yang harusnya lagi-lagi aparat kepolisian itu sadar diri. Mereka dari kasus ini jangan sampai kemudian muncul korban-korban baru karena tidak ada pembenahan yang benar di institusi mereka. Tidak ada reformasi di institusi kepolisian. Tidak ada aturan yang tegas soal kepemilikan atau soal kepemilikan senjata api. Penggunaan senjata oleh anggota. Betul. Jadi sebetulnya mungkin lebih pada kenapa mesti harus diduga dibela, ditutup itu mungkin karena sebetulnya pertama mungkin pernyataannya berbeda dengan fakta yang berkembang ya. Jadi ingin mempertahankan pendapat bisa jadi. Tapi sebetulnya kalau logika masyarakat, kalau ada anggota yang melakukan pelanggaran kan disanksi selesai.
Ya, Betul. institusi juga punya hak kok bisa menghukum anggota yang melakukan pelanggaran. Itu justru sebetulnya masyarakat lebih senang gitu bahwa aparat kepolisian tuh menegakkan anggotanya memberi sanksi yang melanggar. Tapi kalau ada upaya terus ditutup-tutupi atas pelanggaran itu kan nggak selesai masalahnya. Misalnya dalam hal ini ya arogansi, kemudian sewenang-wenang membunuh orang. Itu kalau ditutup-tutupi nanti akan terjadi lagi. Kan gitu ya Mas ya. Termasuk pemilihan senjata ini seharusnya kan sudah standar ya. Aparat dipegangi senjata itu sudah standar. Tapi namanya manusia mungkin kan namanya pelanggaran-pelanggaran terus terjadi yang harus dibina justru gitu. Oke Mas, kemudian Mas apa namanya dari RDP ya, jadi rapat dengar pendapat Kapolrestabes di Komisi 3 itu kan ada banyak hal yang dibantah ya. Menurut saya bantahnya seperti juga bantahnya LBH Semarang juga ya. Misalnya nih yang pertama, Kapolrestabes menjelaskan korban keluar rumah membawa motor berwarna merah, tapi keluarga membantah warnanya hitam. Kemudian oknum penembak ini mengaku kepada Kapolrestabes bahwa korban kita tembak karena menyerang, padahal menurut keluarga atau di dalam CCTV tidak ada penyerangan. Kemudian juga korban ini diduga misalnya anggota gangster, padahal anaknya nggak pernah nakal lah ya gitu. Kalau namanya anggota gangster itu kelihatan sih setiap hari anak itu seperti apa. Teman-temannya di sekolah juga mengatakan korban anak rajin, anak berprestasi ya, bahkan ikut paskibraka ya. Nah, beberapa hal tuduhan-tuduhan itu menurut LBH Semarang sebagai bukti bahwa peristiwa ini benar-benar misalnya nggak sesuai fakta atau bagaimana atas penjelasan Kapolrestabes di Komisi 3 itu. Ya, kami sepanjang sementara ini yang kami lakukan ya, investigasi yang kami lakukan itu pertama memang dari awal lagi-lagi kita kembali lagi bahwa Kapolrestabes ini dia seakan-akan itu justru terus menutup-nutupi kondisi fakta di lapangan dan mengkambing hitamkan korban gitu. Bahkan kami itu kemarin sempat bicara dengan salah satu orang ya, salah satu keluarga korban itu yang kemudian dia tidak terima karena korban selalu dikambing hitamkan, dia selalu dijadikan sebagai sasaran bahwa dia yang melakukan gerakan tawuran dan lain sebagainya, padahal ya kalau fakta di lapangan kan kita tahu sendiri berdasarkan pernyataan guru dan orang tua dan keluarganya, korban ini adalah orang yang potensinya mungkin ya sangat kecil kalau dia terlibat dalam gangster gitu tawuran, ya, atau tawuran. Namun lagi-lagi apapun gitu ya, apapun motifnya, sebenarnya penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kepolisian itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dicarikan pembenarannya. Siapapun korbannya gitu. Penembakan sewenang-wenang itu, kalaupun misalkan pada saat itu misalkan di satu wilayah ada tawuran, pihak kepolisian berdasarkan Perkap nomor 1 2009, dia itu ketika memang mau melerai, dia harus melakukan pendekatan yang preventif tuh, pendekatan pencegahan. Jadi pendekatan pencegahan itu ya dia datang, bahkan biasanya kalau orang yang tawuran itu ketika ngelihat polisi, dia udah panik langsung bubar. Nah setelah itu pihak kepolisian sudah cukup di situ dan baru menindaklanjuti ketika dibahas di kantornya misalnya, di kepolisian dibahas ditindaklanjuti bahwa di situ ada tawuran, gimana cara mencegah agar tidak lagi terjadi tawuran di situ. Nah namun klaim awalnya kepolisian itu kan ada tawuran, terus kemudian akhirnya diserang dan ditembak, dan itu terpatahkan gitu. Artinya apa? Pihak kepolisian itu dari awal memang selalu mengkambing hitamkan korban, dan itu sangat tidak manusiawi ya. Keluarga korban sangat tidak menerima ketika ada klaim seperti itu gitu, ada tuduhan, ada dugaan, ada klaim ya terhadap korban. Kemudian lagi-lagi kami melihat bahwa ya korban udah dibunuh, meninggal, kemudian masih difitnah, dibunuh karakternya gitu. Itu yang pihak keluarga tidak terima, bahkan mungkin sebagian publik juga termasuk LBH ini tidak terima. Ya, karena faktanya belum terungkap dengan jelas, tetapi sudah ada klaim-klaim itu, dan klaim-klaim itu sepertinya beberapa bagian itu terpatahkan oleh CCTV di depan DPR RI. Mas, menurut panjenengan ini sebetulnya Komisi DPR 3 ini, RDP ini
seharusnya harus memanggil keluarga korban nggak juga itu? Iya, kami kemarin ngobrol sama keluarga korban, ketemu pada saat RDP itu. Ini sangat disayangkan juga. Komisi 3 itu menyatakan di RDP itu keluarga korban sedang berduka sehingga tidak bisa datang lewat Zoom gitu. Nah, padahal ketika kami mendatangi keluarga korban itu mereka tidak bisa masuk. Oh. Jadi dia dikasih link Zoom, tapi link Zoom-nya itu dikunci. Oh. Sampai selesai RDP. Makanya keluarga korban bilang RDP kemarin itu sangat disayangkan karena akhirnya narasinya adalah narasi dari pihak kepolisian dan tidak ada sepihak ya? Iya, tidak ada fakta yang disampaikan atau kesempatan atau membuat kondisi ini semakin terang benderang dari keluarga untuk menyampaikan di RDP itu tidak muncul gitu. Sehingga keluarga itu menyayangkan sekali ketika ada statement dari salah satu anggota DPR di Komisi 3 yang menyatakan keluarga sedang berduka. Padahal mereka itu nggak bisa masuk karena Zoom-nya udah kekunci. Mereka tuh udah siap untuk mengikuti. Jadi ada perwakilan 3 keluarga. Pertama itu ada bapak kandungnya korban, kemudian ada pamannya korban, kemudian satu ada keluarga korban. Gitu. Mereka udah siap untuk mengikuti RDP itu lewat Zoom untuk menyampaikan versi keluarga yang dilihat oleh keluarga gitu. Tapi ya itu mereka nggak bisa masuk di RDP. Ini aja sudah menimbulkan tanda tanya. Itu aja tanda tanya kenapa Pak? Masalah semakin runyam gitu loh. Yang tujuannya DPR kemarin ingin meluruskan masalah kesimpang siuran itu jadi timbul masalah baru. Nah ini seharusnya menurut saya kan DPR memanggil pihak keluarga korban juga harusnya. Menurut saya kan RDP khusus dengan keluarga korban. Betul. Atau yang seharusnya kemarin itu ya ada pihak aparat kepolisian, ada pihak korban harusnya, sehingga imbang ya. Dikasih link Zoom saja tidak bisa dibuka. Ini gimana sebetulnya? Kami juga atas nama masyarakat itu juga bertanya-tanya, ini perkara ini sebetulnya apa sih? Kok tidak ada upaya untuk membuat terang benderang? Di RDP Komisi 3 pun akhirnya malah seperti ini juga ya. Bahkan kalau tidak salah saya juga sekilas melihat itu publik itu endingnya itu ya lagi-lagi seperti pendapatnya pihak kepolisian menyalahkan korban juga gitu. Memang Mas, memang faktanya memang di Semarang ada gangster ya. Ada gangster, ada kelompok-kelompok yang selama ini meresahkan, tawuran. Bahkan sebelumnya kan juga korbannya adalah mahasiswa mana tuh yang Udinus ya, yang pernah malam-malam mau makan juga jadi korban tawuran itu. Memang kalau dari sisi itu siapapun kita sepakat bahwa itu harus ditumpas itu. Tetapi dalam perkara agama ini menurut saya karena ada perdebatan bahwa korban ini belum tentu benar sebagai gangster. Kalau akhirnya dibunuh itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh semuanya gitu, harus dibuka gitu ya Mas ya. Betul nggak itu? Memang ada gangster memang faktanya di Semarang ya. Kalau kami melihat bahwa memang itu kan jadi realitas sosial bahwa ada komunitas-komunitas anak muda atau bilangnya adalah kalau di Semarang biasanya kreak gitu ya. Atau gangster gitu. Tapi kemudian tidak juga menjadi legitimasi oleh kepolisian untuk menindak gangster-gangster ini dengan cara-cara yang tidak manusiawi, dengan cara-cara yang sewenang-wenang, dengan cara-cara yang brutal gitu. Nah, gangster itu kan kebanyakan didominasi oleh anak-anak muda gitu. Nah, anak-anak muda ini sebenarnya adalah orang-orang yang dia sebenarnya mengemban harapan bangsa kan, anak-anak muda ini kan. Namun dengan adanya kemudian mereka ikut komunitas gangster-gangster begitu, kami rasa ya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau bahkan ini bukan hanya tanggung jawab pihak kepolisian aja. Tapi ini merupakan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab misalkan dinas sosial. Kenapa kemudian mereka harus melakukan bukan pengetatan tapi pendekatan tersendiri, pendekatan khusus karena kebanyakan mereka ini kan anak-anak muda yang tergabung dalam gangster ini atau dalam kreak dalam tanda kutip gitu. Mereka ini orang-orang yang sebenarnya butuh eksistensi gitu ya. Nah, tapi itu bisa jadi dialihkan cara mereka meluapkan eksistensi itu misalkan dengan tidak menggunakan kekerasan misalkan. Nah, itu adalah tanggung jawab dari negara untuk melakukan treatment khusus terhadap
orang-orang yang tergabung dalam komunitas itu gitu. Dan kepolisian nggak boleh kemudian sewenang-wenang melegitimasi melakukan kekerasan ketika ada gangster gitu, karena prinsipnya tadi dia harus mengutamakan pencegahan dulu tuh. Pencegahan itu kan maknanya luas. Ketika di lokasi berarti dia nggak boleh asal tembak, dia mungkin meneriakkan dulu, kamu jangan tawuran gitu kan. Sampai tembakan peringatan. Ya misalkan tembakan peringatan itu juga sangat ketat ya kan kalau memang ada serangan gitu. Nah, lagi-lagi kemudian kekerasan ini seringkali anak-anak muda ini udah dilabelisasi dulu di lingkungannya, bahkan di sekolahnya misalkan udah dibilang sampah masyarakat dan lain sebagainya. Padahal nggak ada tuh istilah sampah masyarakat itu. Seharusnya ya ini jadi tanggung jawabnya negara untuk melakukan pemenuhan hak, perlindungan hak terhadap anak-anak muda ini juga gitu. Jadi nggak boleh dilakukan secara sewenang-wenang juga. Pihak kepolisian nggak boleh kemudian asal tembak dan lain sebagainya gitu. Seperti tadi ada prosedur yang harus ditaati bersama-sama. Ada prosedur yang harus ditaati bersama-sama. Niat baik juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Betul, dan harus memegang teguh prinsip-prinsip hak asasi manusia juga. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Oke Mas, sejauh ini terhadap perkara ini LBH Semarang keterlibatan terhadap keluarga korban sejauh mana? Termasuk rencana-rencana apa nih? Kami dari tim advokasi, karena tidak hanya dari LBH Semarang, tapi juga ada tim advokasi dari Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah gitu ya. Sementara ini kita masih coba untuk mengakses keluarga korban untuk bisa bertemu dan mengobrol secara intens dengan 3 korban itu ya. Yang pertama adalah keluarga. Tidak hanya agama ya? Tidak hanya agama. Yang jadi korban itu ada 3. Yang pertama itu almarhum Gama yang sampai meninggal. Kemudian yang kedua itu adalah temannya, dan yang satu juga teman satu sekolahnya gitu. Nah yang 2 ini dia yang satu terkena tembakan di bagian tangan, yang satu terserempet peluru di bagian dada. Nah jadi tembakan oknum polisi itu mengena beberapa. Karena tidak 1 kali, korban ya. Ada 4 kali tembakan kalau berdasarkan temuan kami itu. Ada 4 kali tembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara sewenang-wenang. Nah, kita coba sedang reach out, sedang menghubungi atau berkomunikasi dengan keluarga korban. Selain itu, kita juga hari ini sedang melakukan investigasi di lapangan gitu, kemudian juga melakukan tracking media. Dan yang ketiga, kami juga akan terus berkomitmen untuk melakukan pemantauan terhadap kasus ini. Dan juga komitmen pemantauan itu salah satunya juga menuntut agar negara melakukan perlindungan terhadap hak-hak korban. Karena keluarga korban ini sangat rawan sekali menjadi korban intimidasi dari berbagai pihak. Betul. Tergambar dari bagaimana Polrestabes datang ke keluarga korban yang sedang berduka, kemudian justru keluarga Polrestabes meminta keluarga korban untuk konferensi pers untuk berstatement bahwa kasus ini sudah selesai. Itu tindakan macam apa seperti itu? Minta diikhlaskan ya? Minta diikhlaskan, tindakan macam apa seperti itu? Apalagi mereka meminta permohonan maaf gitu di RDP itu. Kita sudah mungkin banyak sekali mendengar berapa kali pejabat-pejabat itu memohon maaf kepada publik, tapi lagi-lagi tidak ada evaluasi yang serius di internal mereka gitu. Maaf ya, kita maafkan aja, tapi terus menjadi pelajaran. Itu harus jadi pelajaran penting gitu. Jangan sampai ada korban-korban baru, ada korban-korban selanjutnya gitu. Nah, kemudian itu kita sedang melakukan pemantauan terhadap kasus ini dan mendorong juga menuntut kepada penyelenggara negara untuk melakukan perlindungan. Mereka ini kan penyelenggara negara ini kan dia punya berbagai macam lembaga independen, lembaga kuasi, kan ada LPSK, ada Komnas HAM, ada KPAI gitu. Nah, itu harus terlibat semuanya. Untuk apa? Untuk memprotek juga secara bersama-sama, dan itu nggak hanya bisa dilakukan oleh oleh lembaga kuasi negara juga, tapi oleh semua jaringan masyarakat sipil gitu. Dan kita juga kemudian menuntut agar Kapolrestabes ini ditindak tegas gitu.
dia gak hanya siap untuk dievaluasi, bahkan harusnya dia memang sudah dipecat. Karena apa? Karena indikasi kuatnya Kapolres Tabes ini udah melakukan obstruction of justice, penutupan fakta yang sebenarnya. Itu kira-kira. Oke. Apa tuntutan apa lagi? Kalau nggak salah kemarin waktu presides dari LBH itu ada 4 atau berapa tuntutan, di antaranya itu terhadap pelaku juga harus bagaimana, kepada Kapolres Tabes, kepada institusi, kepada keluarga korban kalau nggak salah ya. Iya, kalau terhadap pelaku, lagi-lagi pelaku memang harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya tuh. Dan korban harus mendapatkan perlindungan. Dan institusi kepolisian harus melakukan reformasi kepolisian. Dia harus sadar, harus ada aturan-aturan ketat misalkan yang kemudian dalam melakukan aktivitasnya, dalam melakukan tindakan-tindakannya harus memang berpegang teguh pada prinsip hak asasi manusia. Perkap soal prinsip-prinsip HAM dalam kepolisian itu udah ada, tapi implementasinya itu sangat minim sekali. Polisi masih sangat abai terhadap terhadap prinsip-prinsip itu gitu. Terbukti dengan serentetan kasus-kasus yang saat ini dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat sipil. Dan hari ini yang sangat memprihatinkan adalah negara sedang menaikkan anggaran untuk kepolisian tuh. Yeah. Nah, harusnya kepolisian berbenah terlebih dahulu tuh sebelum kemudian menaikkan anggaran itu gitu. Harus ada pembenahan dulu di institusi kepolisiannya. Jangan sampai ada lagi korban-korban selanjutnya. Oke. Mas, meskipun dalam masih proses ya, mungkin kami bertanya. Sebenarnya kalau menurut kesimpulan LBH, fakta kejadian yang sebenarnya bagaimana? Apakah itu terjadi akibat polisi mau menghalau pertempuran antar gangster, atau karena sebenarnya korban diduga nyerempet pelaku, kemudian terjadi penembakan? Kalau yang kami temui dari fakta di lapangan, sementara ini kami menemui bahwa di daerah itu tidak ada tawuran. Itu yang pertama, kata kuncinya. Kemudian yang kedua adalah bahwa penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu tidak dalam rangka mempertahankan diri. Tapi memang dilakukan secara sewenang-wenang. Tidak ada kondisi yang kemudian mengharuskan dia melepaskan tembakan. Kalaupun ada misalkan di suatu tempat atau di kejadian yang lain pihak kepolisian itu dia sedang mempertahankan diri, dia harus memegang teguh namanya prinsip necesitas. Necesitas itu adalah prinsip di mana apakah memang seharusnya dia melakukan penembakan itu, melakukan tindakan itu. Itu yang pertama. Kemudian dia harus juga legal itu berarti secara hukum apakah dia memang harus melepaskan tembakan itu. Jadi ada aturan-aturan yang ketat tuh untuk melepaskan tembakan itu. Sehingga kalau fakta yang kami temui sementara ini berdasarkan temuan lapangan, berdiskusi dengan keluarga, hasil CCTV yang kemarin sudah kita lihat bahwa tidak ada tindakan penyerangan dari korban dan teman-temannya terhadap pelaku itu. Oke Mas, itu berarti sampai akhirnya pelaku mengeluarkan tembakan kan ada penyebabnya. Apa penyebabnya itu? Kalau senggolan tidak, kemudian tidak ada tawuran dan gangster juga, kira-kira apa? Kalau dugaan temuan kami sementara ini adalah terserempet motor ya. Berarti serempetan itu ya. Dugaan serempetan itu kan perkara pribadi. Itu kan perkara pribadi yang harusnya diselesaikan secara baik-baik ya, tidak harus sampai itu jauh sekali sampai kemudian dia melepaskan tembakan tidak ada kaitannya dengan itu gitu. Kalau toh ada mungkin karena dia sedang kondisi pengaruh apa gitu ya, sehingga akalnya hilang gitu. Bisa jadi. Iya, kalau atau karena arogansi gitu. Jadi arogansi oknum kalau di masyarakat selalu arogan. Disenggol sedikit berlebihan gitu ya. Bisa jadi ya. Jadi sementara ini kalau LBH itu kurang lebih berarti seperti pendapatnya pihak keluarga ya. Betul. Satu, bahwa korban itu tidak terlibat gangster, kemudian dugaan sementara juga tidak ada tawuran antar gangster, tetapi mungkin karena diduga ada masalah sebelumnya yaitu senggolan di jalan kali ya. Jadi yang perlu ditegaskan adalah tidak ada tawuran itu ketika kondisi penembakan. Ketika kondisi penembakan itu tidak ada tawuran.
pihak kepolisian atau pelaku tidak sedang melerai tawuran. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi klaim kepolisian kan ada tawuran yang kemudian pelaku itu mempertahankan diri karena diserang, dia sedang melerai. Ya. Secara fakta di lapangan ternyata tidak. Dari CCTV yang CCTV dibuka yang dibuka itu tidak. Kalau nggak salah cuma ada 2 kelompok sepeda motor ya Yang lewat, terus kemudian balik lagi, kemudian terus lewat. kalau nggak salah kayaknya juga ada senggolan atau apa ya, sepenglihatan saya ya, karena agak gelap ya CCTV-nya. Terus ada yang pemotor ketika jatuh itu kalau nggak salah adalah oknum Pelaku. Terus kemudian berusaha bangun lagi, jatuh lagi, terus Kemudian mungkin mengejar atau lepas langsung tembakan. nembak ya. Oke Mas, kalau di TKP itu LBM ada nggak saksi yang mendengar ada tembakan-tembakan itu? Kemarin kami temui beberapa orang itu nggak mendengar suara tembakan. Oh, nggak mendengar. Nggak mendengar suara tembakan karena pada saat itu kasir orang yang ada salah satu tukang jualan gitu ya, Ya. yang nggak mendengar suara tembakan. Tembakan, Tapi kami menemui salah satu satpam di perumahan yang diklaim itu adalah lokasi Tawuran ya. Tawuran Deket, itu ya. dia narasinya atau statementnya nggak ada tawuran di wilayah itu. Oke. Tapi kemudian yang janggal adalah saya juga nggak tahu ini kenapa gitu ya. Kami nggak tahu ini ada apa gitu. Ketika satpam itu dipanggil mengikuti konferensi pers di Polrestabes, dia bilang orang Polrestabes ke Kapolres bilang bahwa ada tawuran di lokasi itu. Ada perbedaan narasi. Ya. Ada apa ini Ada sebenarnya? pengakuan Kami juga yang berbeda dengan tempo-tempo yang betul, berbeda juga betul. ya. Oke Mas, terakhir dari LBH Semarang atas perkara ini ada masukan, ada statement terakhir untuk perkara kami mengajak seluruh lapisan masyarakat sipil untuk membuka secara terang kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelajar, karena dugaan kuatnya masih banyak sekali fakta-fakta yang belum terungkap gitu. Dan yang kedua adalah kita juga harus bersama-sama untuk mendorong agar institusi kepolisian itu segera melakukan reformasi kepolisian, agar jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian semacam ini, kesewenang-wenangan, melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum, sampai merenggut nyawa. Padahal nyawa seseorang itu dilindungi oleh konstitusi dan dia sebagai hak yang non-derogable. Non-derogable itu prinsipnya, kalau prinsip paham itu dia tidak bisa direbut secara sewenang-wenang, tidak bisa dikurangi. Hak hidup itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita juga harus terus mendesak karena sampai saat ini pelaku itu belum ditetapkan menjadi tersangka. Iya, baru terperiksa betul. ya. Baru terperiksa sampai saat ini, sehingga kita perlu terus mendesak agar pelaku ini bisa dihukum seberat-beratnya. Karena jangan sampai hanya yang sudah-sudah itu pasti atau seringkali selesai di sidang etik. Hanya selesai di sidang etik, sehingga kalau sidang etik itu sanksinya apa itu Mas berarti? sidang etik itu sanksinya sangat ringan sekali Mas, mungkin Penundaan ada gaji, penurunan pangkat. Iya itu mungkin ya itu. Harapannya sampai ke proses pemberhentian tidak hormat ya. Betul, dan Kalau bahkan memang sampai di faktanya melakukan pelanggaran betul, dan bahkan sampai dihukum gitu, sampai dihukum pidana gitu kan, jangan sampai tidak hanya dipecat selesai gitu. betul. Ya. Dan kami juga menuntut kepada penyelenggara negara agar melakukan perlindungan terhadap korban dan keluarga korban yang sangat rawan sekali mendapatkan tindakan-tindakan intimidasi dari berbagai pihak. Oke, Mas Dika, luar biasa penjelasannya terhadap perkara yang sedang didengarkan oleh publik ya, terkait dengan perkara tewasnya seorang pelajar Gama di Semarang oleh seorang oknum polisi yang fakta penyebabnya itu simpang siur sampai hari ini ya. Jadi satu pihak mengklaim itu korban anggota gangster, kemudian ada perkelahian, kemudian pihak keluarga mengatakan korban tidak terlibat gangster gitu ya. Dan fakta-faktanya juga
menimbulkan tanda tanya ya. Jadi kejanggalan-kejanggalan. Nah, ini sampai hari ini juga belum terang, karena itu kami ke LBH ini juga dalam rangka membantu pemahaman publik supaya perkara ini terang benderang. Betul. Dan harapannya yang salah harus ditindak dengan setegas-tegasnya, ya, apapun alasannya. Oke Mas Dika, atas nama Jateng Pos TV saya terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi bahan ya untuk meluruskan masalah ini. Terima kasih sekali lagi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.